Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Kembali lagi berjumpa dengan saya Audi Ramantio kali ini dalam talk show siaran sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Sobat Sehat semuanya yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI maupun yang mendengarkan secara streaming lewat radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga aplikasi Radio Kesehatan. Nah, Sobat Sehat, kita hari ini akan membahas suatu topik yang lagi rame banget nih diomongin ya. Kayaknya di semua platform media sosial ini lagi cukup trending ya topik mengenai brain rot ya. Karena di era digital seperti sekarang, scrolling media sosial kan memang sebenarnya udah jadi hal yang biasa ya, yang sehari-hari kita lakukan dan kita temui juga. Tapi pernah nggak sih nyadar ya, sebenarnya kebiasaan ini kayaknya nggak begitu baik nih dampaknya pada otak kita jika dilakukan secara berlebihan. Dan ngerasa nggak sih Sobat Sehat ini jadi agak lemot atau orang sekitar jadi lemot gitu kan. Kalau diajak ngomong tuh kayak nyambungnya susah gitu kan. Nah, kita akan bahas nih ya mengenai fenomena brain rot ini bersama dengan narasumber kita yang merupakan seorang psikolog anak dan remaja yaitu dengan Vera Ita Biliana Handi Wijoyo. Halo, selamat sore Mbak Vera. Sore Mas Audi, sore sobat sehat semuanya. Baik, selamat sore Mbak Vera. Bagaimana Ya, kabarnya? baik, baik, alhamdulillah. Belum lemot ya. Jangan ya, jangan sampai. Waduh, jangan sampai ya Mbak Vera ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mbak Vera sudah hadir Ya, nih dalam talk show Siaran Sehat bersama kami Radio Kesehatan di sore hari ini ya Mbak. ya, sama-sama. Terima kasih atas undangannya juga. Baik, sobat sehat yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Vera bisa langsung aja bertanya melalui live Instagram di Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI maupun kirimkan WhatsApp ke nomor 082136362018. Baik, mungkin istilahnya sudah cukup trending ya, tapi mungkin kita perlu Hmm. meluruskan kembali ya. Sebenarnya apa sih Mbak yang namanya brain rot itu? Brain rot ini kan salah satu istilah yang akhir-akhir ini lagi naik daun lagi, ya Bu, ya sedang trending lagi gitu ya. Asal katanya kan dari brain ya otak, rot itu kan dari rotten, artinya busuk gitu ya. Nah ini sebenarnya satu istilah populer yang menggambarkan kondisi di mana adanya penurunan fungsi kognitif dari otak kita nih gitu. Jadi tidak dibayangkan seperti makanan yang busuk terus ada ulatnya ada berjamur gitu ya, enggak ya. Tapi mungkin ini mungkin bisa jadi lebih serem ya karena ada penurunan fungsi kognitif nih gitu. Jadi seperti misalnya gampang lupa, susah konsentrasi. Nah, itu diakibatkan dari aktivitas bergadget ria yang terlalu berlebihan. Contohnya seperti itu tadi, scrolling media sosial. Biasanya kan gerakannya gini nih, Mas Audi ya, pegang terus jempolnya aja, set, 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 kayak gitu. Nah, Hmm. itu yang salah satunya yang bisa menyebabkan brain rot yang akan kita bahas sekarang ini. Iya, jadi gerakannya memang semuanya sama ya, tapi yang beda mungkin mukanya ya. Ada yang mukanya datar, ada yang mukanya ketawa-ketawa sendiri gitu, ada yang mukanya Heeh. emosi. Iya, iya, iya. Nah, kalau Ekspresinya beda-beda ya. itu dia deh. Mm. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi dalam otak kita, kita Mm-mm. tuh terus-terusan scrolling media sosial gitu kan ya. Apakah Mm-mm. beneran nih kebiasaan kayak gini bener-bener bisa bikin otak kita tuh jadi lambat ini atau lemot gitu? Ya, otak kita itu kan berkembang dari pengalaman yang kita berikan pada otak kita gitu ya. Misalnya ketika belajar ya di situ dia terstimulasi. Ketika kita jalan-jalan lihat apa namanya tempat yang berbeda, otak kita akan terstimulasi juga. Begitu juga ketika kita melakukan satu kegiatan yang itu-itu aja secara berlebihan, nah itu juga akan bentuk otak kita dalam kondisi tertentu nih ya. Contohnya itu tadi ya scrolling media sosial terus-terusan ya. Nah, ketika kita scrolling media sosial itu kan semua yang kita lihat kan berlangsung singkat cepat ya. Paling nggak satu satu konten berlangsung berapa lama sih? Di 15 sampai 30 detik lah ya gitu ya. Itu terus kita lihat lagi, lihat lagi. Jadi belum memproses satu yang kita lihat, kita sudah pindah ke hal yang lain. Nah, tapi di sisi lain, si scrolling media sosial ini karena dia singkat dan cepat, itu menstimulasi hormon dopamin untuk keluar gitu ya. Nah, hormon dopamin itu yang membuat kita happy, bahagia gitu. Jadi kita betah tuh melakukan itu, scrolling-scrolling itu dan nggak pakai mikir ya.
Kita cuma melihat, kita ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ada juga yang nggak usah di scrolling, dia berganti-ganti sendiri, itu seperti itu. Nah, ini kalau berlebihan, secara jangka panjangnya ya dampaknya cukup mengkhawatirkan ya gitu ya, bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan kemampuan berpikir kritis, terus jadi otak kita tuh terbiasa untuk mendapatkan sesuatu yang instan gitu ya. Jadi instant gratification istilahnya. Jadi pemuasannya tuh cepat gitu. Jadi kalau misalnya disuruh untuk oh kamu kalau mau happy, mau lebih enak, kamu olahraga aja atau baca buku aja atau pergi ke tempat outdoor gitu. Nah, itu effortnya kan ada ya, effortnya lebih. Nah, kita jadi agak malas untuk melakukan itu karena sudah terbiasa scrolling-scrolling tadi itu lebih cepat gitu. Nah, Hmm. tapi dampak lainnya juga meningkatkan resiko untuk stres dan lelah mental ya gitu. Kalau otak kita terasa lambat, tidak belajar hal yang baru, tidak terbiasa kritis lagi, kita pun jadinya lama-lama juga stres gitu ya. Oke, baik. Jadi memang Mm, bisa berpengaruh ya, Mbak ya, mm, ke mm. kesehatan mental kita nih. Nah, ini kan kalau sama orang dewasa aja, Ya, kayaknya tuh beresiko tinggi juga kan untuk bikin kita lemot. Nah, kalau ya. sama anak-anak gimana nih, Mbak? Soalnya kan kalau saya lihat sekarang ya, mungkin pergeserannya zaman saya kecil dulu atau zaman Mbak Mm, Vera kecil dulu, kalau kita main mm, di luar, mm, sekarang mm, mainannya tuh ya handphone gitu kan, mm, mm, gadget, ya apalagi mm, kalau mm. bukan main game ya scrolling-scrolling itu juga nih. Kalau sama Ya, anak-anak tuh gimana dampaknya nih? anak-anak tuh lebih rentan ya terhadap brain rot ini gitu ya. Kita kalau orang dewasa mungkin diharapkan kita bisa lebih pengendalian dirinya lebih bagus gitu ya. Kita bisa menyadari, kayaknya saya udah kelamaan nih gitu. Udah 1 jam lebih ternyata saya scroll-scroll terus kita berhenti. Nah, anak-anak tuh nggak punya mekanisme itu gitu ya. Yang mekanisme yang bisa menghentikan itu ya kalau mereka misalnya lowbat ya atau kuotanya habis, nah itu kan diberhentikan paksa. Tapi secara sadar mereka nggak belum punya tuh mekanisme untuk stop. Ini saya udah kelamaan nih scrollingnya, nggak susah untuk anak-anak diharapkan seperti itu. Jadi sehingga mereka jadi lebih rentan nih terhadap resiko brain rot ini. Nah, antara lain dampaknya adalah yaitu tadi ya penurunan kemampuan belajar, gangguan konsentrasi, ke daya ingatnya juga berpengaruh, terus kepada sosial emosionalnya juga berpengaruh. Saya beberapa waktu yang lalu tuh terima dalam 1 minggu berturut-turut gitu ya, anak yang punya dikeluhkan oleh orang tuanya, anak ini kok emosional sekali, usianya baru 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi gampang tantrum, gampang nangis, rewel, dan sebagainya. Nah, antara lain salah satu penyebabnya adalah itu tadi. Jadi mereka suka sekali nonton, kalau saya sebutkan platformnya boleh nggak? Nah, media sosial mungkin ya. Media sosial yang isinya video, tayangan video yang jalan sendiri, yang tertisaikan 30 detik, 30 detik. Nah, anak-anak ini ketika melihat sesuatu, tentu mereka memunculkan reaksi emosional tertentu kan. Tadi kan Mas Audi bilang mukanya beda-beda Mbak gitu, ada yang sedih, ada yang ketawa-ketawa. Nah, anak-anak belum secanggih itu memproses emosinya, belum secepat itu. Jadi ketika dia misalnya tontonan A gitu ya, tontonan A ini terus hanya berlangsung 30 detik sudah digantikan yang lain. Nah, yang A tadi itu proses emosinya, respon emosinya belum selesai di anak-anak ini. Muncul lagi B, C, di akhirnya itu menumpuk. Nah, ini membuat jadi anak jadi rentan secara emosional. Itulah tadi, makanya ada gangguan emosional ya, gampang rewel, gampang meledak-ledak emosinya dan sebagainya. Dan satu lagi dampaknya adalah ada resiko adiksi gitu. Nah, resiko adiksi ini di anak-anak lebih rentan, di orang dewasa juga gitu ya, karena tadi adanya dopamin yang keluar ketika kita scrolling media sosial. Nah, itu yang kita nagih jadinya. Jadi kan kadang kalau nggak ngapa-ngapain bengong, ambil lagi, scrolling lagi, karena itu yang kita cari gitu. Nah, sebelum kita memahami bagaimana cara mencegahnya, sebenarnya apa, Mbak, yang Mm-mm. bikin anak-anak itu bisa sampai kena brain rot juga nih gara-gara scrolling-scrolling ini? Apakah uh, mereka kurang hiburan atau mungkin terlalu berlebihan diberikan gadget sama orang tuanya seperti itu? Kita mulai dari mana ya? Gitu. Nanti saya nggak mau dibilang menyalahkan orang tua lagi, tapi memang iya sih, ujung-ujungnya ke sana juga, Mm-mm. gitu. Satu mungkin karena sejak awal tidak ada batasan, gitu ya, tidak ada batasan dalam penggunaan gadget ini, gitu. Terus
terus terang kita pun semua ini terlena dengan kehadiran si media sosial, kehadiran si apa namanya gadget ini gitu ya. Kita pun yang dewasa terlena sehingga kita menularkan tuh ya, memberikan contoh yang kurang baik kepada anak-anak. Misalnya contohnya saja gitu ya, ketika misalnya sedang kumpul keluarga gitu ya, ada anak, ada orang tua. Ini kebetulan saya baru aja kemarin pas makan siang sama anak saya melihat satu keluarga seperti itu gitu ya. Jadi mereka makan bersama, setelah selesai makan, eh si bapak ibunya rileks bersandar, terus masing-masing mengeluarkan handphone. Anaknya yang masih usia 4 tahun gitu ya, berlari-larian di sekitar meja makan gitu. Nah, bapak ibunya terus ya itu tadi scrolling, 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 scrolling. Nah, anak-anak melihat kan ya, kenapa kok benda itu lebih menarik daripada kami, anak-anak kamu gitu. Nah, itu satu. Jadi kita pun terlena dengan si scrolling tadi karena ada dopamin, ada sensasi kebahagiaan semu yang muncul dari scrolling itu, yang kita jadinya nagih dan itu ternyata mengalahkan interaksi dengan anak gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai sih. Ini kalau kita datang ke rumah makan, ke restoran pasti pemandangannya sama seperti itu gitu. Nah, jadi anak melihat contoh yang tidak baik gitu, contoh yang kurang tepat, terus tidak ada batasan. Terus juga tantangannya adalah mungkin ada pengaruh juga kemarin pandemi ya. Pandemi kan semua kita harus di rumah, semua dibatasi. Jadi hiburan satu-satunya ya online, gadget, media sosial dan sebagainya. Nah, ini kan pandemi sudah berakhir ya. Kita harus ubah pola itu menjadi ya kembalikan lagi anak-anak menerima stimulasi yang mereka butuhkan gitu ya, main di luar, berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya, terus beraktivitas fisik gitu ya, olahraga dan sebagainya gitu sih yang dibutuhkan. Hmm. Ya, jadi anak-anaknya mungkin dibiarin nge-scroll media sosial supaya orang tuanya juga bisa ikutan scroll media sosial. Ibunya scrolling juga di sampingnya gitu, Iya, jadi jadi tidak saling mengganggu scrolling iya, jadi tidak saling masing-masing mengganggu scrolling gitu kan ya. Nah, kalau ya. karena kita udah tahu penyebabnya, mungkin apa namanya, ya dari orang tuanya sendiri, karena kan mungkin nggak mungkin kan anak-anak lahir-lahir tahu yang namanya media sosial kan pasti dikenalin sama Benar, orang sekitarnya. Nah, benar. kalau gitu, bagaimana nih menurut Mbak Vera untuk mencegah anak-anak terkena brain rot? Apa yang perilaku yang harus diubah start dari orang tuanya dulu, Mbak? Baru nanti kan pasti berpengaruh ke anak-anaknya. Karena misalkan kita Hmm, fokus untuk memperbaiki perilaku anak-anaknya ini tanpa hmm, mengubah perilaku orang tuanya, kan sama aja bohong ya. ya susah gitu Mm-mm. ya. Saya pernah dapat beberapa klien gitu ya, anak ini keluhannya adiksi game gitu. Hmm. Ya, saya bilang kalau untuk awal ya hapus game di handphone kamu. Misalnya ini contoh dulu ya sebelum saya jawab pertanyaan Mas Audi gitu. Terus orang tuanya pun saya panggil, bapak ibunya ternyata main game juga. Jadi saya minta mereka juga menghapus game di handphone mereka masing-masing. Yang lebih sedih bapak bapak ibunya bukan anaknya gitu ya. Ya benar Bu, game saya harus dapat, iya harus dihapus semua. Kalau mau ini selesai masalahnya. Nah, mencegahnya gitu ya. Mencegahnya adalah ya dari sejak awal, dari si anak belum mengenal apa namanya tentang gadget, belum mengenal, susah ya kalau anak sekarang belum mengenal gadget karena pasti lahir pasti sudah berserakan di mana-mana itu gadget gitu kan. Jadi contohkan penggunaan gadget yang tepat gitu ya. Usahakan ketika misalnya sedang momen bersama anak, ya gadgetnya dikesampingkan dulu. Orang tua mindful fokus kepada anak sehingga anak nggak merasa bahwa dia keberadaannya tersaingi dengan si gadget itu sehingga dia ingin tahu gitu gadget itu untuk apa sih gitu. Nah, terus ada pengaturan penggunaan si gadget ini termasuk media sosial. Jadi misalnya jadi diaturnya tuh ya kapan, berapa lama, terus di mana, dan apa yang dilihat. Jadi antara lain itu, ya, kapan saja dia boleh mengakses gadgetnya, berapa lama, di mana saja tuh misalnya, oh hanya boleh di ruang publik di rumah. Jadi kamu tidak boleh di kamar, jadi harus di ruang makan yang bisa diawasi. Gitu. Terus apa yang dilihat, kontennya pun orang tua harus tahu. Dilihat rating usianya. Nah, untuk media sosial, jadi seperti ya katakan lain Instagram, Discord, apalah itu ya, itu perhatikan rating usia.
Kalau kita bicara media sosial sebenarnya bisa lebih luas lagi dari itu ya. Game online pun itu termasuk media sosial karena di sana anak-anak atau kita bisa berhubungan dengan orang lain gitu ya di game itu. Jadi itu bisa dianggap sebagai media sosial platform juga. Nah, itu harus jelas aturannya, dilihat rating usianya paskah dengan usia anak. Terus berikan aturan seperti misalnya anak tidak boleh chat, tidak boleh berinteraksi dengan orang yang dia belum kenal secara nyata. Gitu. Misalnya, oh mau main game online, ya bolehnya hanya dengan teman-teman sekolahnya saja. Hmm. Gitu. Tidak dengan orang yang dia kenal secara online. Gitu. Nah, terus di luar itu ya pastikan anak berimbang aktivitasnya. Jadi aktivitas olahraganya ada, aktivitas tidurnya pun baik gitu ya. Dilihat anak usianya berapa, terus dia kebutuhan tidurnya berapa jam tidur malam ya. Kalau misalnya di bawah 4 tahun ya masih perlu tidur siang, tapi di atas 4 tahun tidur siang sudah tidak terlalu diperlukan untuk anak sehingga jarang anak tidur siang, jadi ditekankan pentingnya tidur malam. Dilihat kebutuhan tidurnya untuk usia anak berapa, nah itu diutamakan gitu ya. Tidur ini yang merupakan momen yang penting karena ketika tidur ada regenerasi sel termasuk sel otak juga gitu. Nah, sebisa mungkin dampingi anak ketika dia berinteraksi dengan gadget atau ketika dia masuk ke media sosial. Gitu. Hmm. Oke, baik. Berarti kita harus lebih mindful lagi ya saat kita bersama anak. Kita Ya, kesampingin dulu gadget-gadget kita gitu karena kalau mm-mm. misalkan memang anaknya memang sudah layak diberikan gadget, kita kasih pembatasan ya. Ya, Dan kita juga betul. awasi gitu. Mm-mm. Dia tuh ngonsumsi konten kayak apa gitu kan. Nanti kalau dia Mm-mm. salah-salah ngonsumsi konten terus berpengaruh sama perilakunya dia kan repot juga ya, Mbak ya. Iya, nanti Nah, yang repot orang tuanya juga. iya itu dia. Nah, Mbak, ini saya Ya. ada satu case tadi nih ya. Ini Mm-mm. contoh nyata dari teman saya. Jadi dia tuh apa ya membatasi anaknya tuh pakai screen dalam bentuk apapun. Jadi TV pun Mm-mm. juga enggak gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. misalnya orang tua lagi nonton TV terus TV dimatiin gitu kan. Kalau anaknya keluar TV dimatiin gitu. Mm-mm. Remote-nya diumpetin atau enggak pas lagi bareng-bareng semuanya tuh kompak. Gadgetnya ditutup gitu kan. Nah, Mm-mm. apakah metode seperti ini cukup efektif untuk mencegah anak-anak terkena brain rot nih dok? Nih Mbak. Cukup efektif Hmm? sampai usia tertentu. Hmm. Kalau usianya gini, ada usia-usia tertentu di mana ketika anak tidak melihat gadget ataupun dia tidak punya akses ke gadget, dia baik-baik aja gitu ya. Misalnya katakanlah ketika anak masih usia balita tuh seringnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada handphone bapak ibunya nggak kelihatan aja, udah dia nggak minta gitu ya. Ketika misalnya nggak disetelin YouTube, dia juga nggak minta, nggak nyari gitu. Itu usia-usia tertentu efektif dengan cara seperti itu. Nah, tapi kan anak beranjak dewasa, terus dia bersekolah, dia bergaul dengan teman-temannya, teman-temannya ngobrol tentang yang ditonton. Nah, ini kan jadi kebutuhannya beda lagi gitu. Nah, di sini perlu pengaturan waktu. Pengaturan waktu. Kalau misalnya kan sebenarnya dari apa namanya EPA sama UNICEF itu ada aturan yang dianjurkan ya. Jadi misalnya untuk 2 tahun ke bawah itu tidak boleh sama sekali. Hanya boleh untuk video call saja Hmm. gitu. 2 tahun sampai usia 5 tahun itu sudah boleh, tapi kontennya harus konten edukasi gitu ya sesuai usia dan maksimal 1 jam 1 hari. Itu pun dengan pendampingan gitu ya. Kalau 2 sampai 3 tahun malah bolehnya 30 menit aja gitu. Satu episode Sesame Street biasanya saya patokannya ya. Sesame Street itu kan cuma 30 menit. Udah itu aja 1 hari gitu. Hmm. Dan hanya untuk menonton saja. Kalau game nanti saja ketika anaknya sudah lebih besar, sudah SD. Karena game ada resiko adiktifnya gitu ya. Nah, untuk usia SD 5 tahun sampai 12 gitu ya. Nah, ini udah boleh 1 sampai 2 jam maksimal 1 hari. Dan sekali lagi dianjurkan, kalau saya pribadi menganjurkan setiap hari itu bolehnya nonton aja gitu ya. Main gamenya nanti di weekend, biasanya Jumat sore sampai Minggu siang. Nah Hmm. tentu tapi tidak seharian full dari Jumat sore terus anaknya main game terus ya, tapi tetap ada pengaturan. Misalnya Sabtu ada les, Minggu harus ada ke rumah eyang, ada makan bersama keluarga, nah itu diatur. Seperti itu.
Nah, ketika usia remaja, tentu kebutuhan anak-anak untuk menggunakan media sosialnya atau gadgetnya jadi lebih besar gitu kan ya, untuk research, untuk mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya. Nah, kalau remaja ini batasannya bisa lebih fleksibel lagi, tapi dengan catatan tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang penting seperti belajar, tidur, gitu ya, olahraga, beribadah, makan malam, makan bersama keluarga. Nah, itu juga harus diatur dan disepakati bersama si anak remaja ini, gitu. Oke, baik. Nah, kita Ya, sudah memiliki beberapa pertanyaan nih, Mbak oke. Vera. Saya mulai dulu Ya. pertanyaan dari Kartikan Skor Hampers. Dokter, tips untuk mengatasi anak yang sudah ketagihan menggunakan gadget karena kalau Mm, diminta marah-marah, tantrum nih kalau misalkan gadgetnya diambil nih. Tadi kan kita membahas oke. pencegahan anak sebelum kenal gadget. Nah, ini kalau misalkan anaknya udah kadung ketagihan gadget nih, Mbak, ya akhirnya terus kena juga brain rot nih. Nah, ini bagaimana Hmm. nih solusinya, Mbak? Kalau sudah terlanjur, oke, Hmm. kalau sudah terlanjur, kalau misalnya memang orang tua butuh bantuan, biasanya ya melibatkan pihak ketiga ya, yang lebih ahli, bisa ke psikolog, bisa ke neurolog, bisa ke dokter anak juga untuk membantu step-stepsnya apa saja yang dilakukan. Gitu. Nah, tentu mesti duduk bareng nih ya, mesti duduk bareng orang tua dan anak. Nah, ini sebenarnya ada dua pilihan nih buat orang tua. Bagaimana kalau apa namanya, misalnya ada satu bertahap, gitu ya, satu bertahap. Dua kesepakatan sama anak, misalnya seminggu ini kita mengurangin jadi berapa jam. Misalnya tadinya tidak terbatas sama sekali satu hari itu bermain media sosialnya atau bergadget rianya. Nah, kita kurangin ya. Misalnya sehari jadi 3 jam misalnya bertahap. Nanti minggu depan berapa? Turun-turun sampai sampai ke targetnya diharapkan. Targetnya diharapkan tadi kan maksimal 2 jam lah kalau untuk pada umumnya ya dalam satu hari. Nah, tapi ada juga pilihan lain yang langsung ekstrim. Di-cut aja langsung, jadi langsung kita batasi jadi sehari itu dalam sehari 2 jam. Nah, ini tinggal dilihat bagaimana kemampuan karena ini akan tergantung pada orang tua ya orang tua dalam mengawasi menerapkan si aturan baru ini dengan konsisten dan juga kemampuan anaknya juga gitu ada klien saya yang dianjurkan untuk ekstrim di-cut terus anaknya nangis semua terus orang tuanya nggak sanggup "Wah, Bu Vera di kok anak saya nangis berjamaah semua gitu kan jadi gimana jadi terlalu ekstrim ya udah dilakukan yang bertahap kalau memang nggak bisa. Nah, ketika anak diminta untuk mengurangi aktivitas gadgetnya atau aktivitas media sosialnya, tentu harus ada aktivitas pengganti yang disediakan, yang tinggal dilakukan oleh anak, gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih sebagai orang tua kita bilang, pokoknya kamu udah nggak boleh lagi ya main game atau bergadget, pakai gadget dari jam segini. Terus aku ngapain mah? Anaknya nanya kan, gitu ya. Ya udah kamu pikirin aja sendiri kamu ngapain lah main keluar. Nggak bisa tuh kayak gitu. Kita harus sediakan. Sebagai Hmm. orang tua kita harus sediakan. Oke, kamu jam 4 sampai jam 6 sekarang nggak boleh lagi main gadget. Kamu main di luar ya. Sudah disediakan ini, ada sepeda. Ataukah kamu ikut ini ya, ikut klub bola. Kamu ikut latihan bela diri. Kamu ikut gimnastik, kamu renang. Jadi sudah disiapkan aktivitas penggantinya. Hmm. So far yang paling manjur memang adalah aktivitas fisik dan di luar ruangan yang bisa mengalihkan anak dari gadgetnya ya gitu. Atau Hmm. juga bisa kegiatan yang melibatkan bersama teman-teman yang jadi berkelompok Iya, betul gitu. sekali ya. Jadi memang aktivitas di luar ini bisa menjadi salah satu aktivitas pengganti dari Mhm, scrolling gadget atau main game pakai mhm, handphone nih. Kemudian dari Fajr mhm. Syah, cara mengatasi short attention span, dampak dan dari berlebihan dalam scroll sosmed bagaimana ya, Mbak? Nah, satu bisa detox digital. Tapi ini tergantung kesanggupan ya. Tuh, aduh Mbak, saya kerjanya online. Aduh Bu, saya punya online shop jadi nggak bisa. Ya, kalau misalnya bisa detox, detox lah gitu ya. Misalnya dimulai ringan-ringan aja. Oke, 1 jam ini saya nggak mau lihat handphone. Coba aja. Oke, 1 jam sukses nih. Tambah lagi dari 2 jam. Lama-lama satu hari
Kayaknya nggak mungkin ya 1 hari ya. Apalagi seminggu. Jadi dilihat kondisi masing-masing. Jangan sampai menimbulkan masalah baru. Nah, terus coba selipkan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, jadi tidak seharian penuh 24 jam kita berhandphone ria atau bergadget ria. Misalnya, jadi dibutuhkan memang disiplin ke diri sendiri juga ya. Misalnya, termasuk saya juga melakukan itu. Jadi buku tuh selalu ada di dekat saya gitu ya. Jadi Hmm. saya jadwalkan dalam 1 hari paling nggak 15 menit atau 30 menit saya harus baca buku gitu. Nah, itu salah satu contoh aja. Atau dalam 1 hari saya harus ada olahraga 1 jam di luar ruangan. Nah, itu dibagi tuh ya 24 jam. Paling gampang cara membaginya adalah dalam 24 jam itu hitung dulu waktu tidur. Kalau kita orang dewasa kan 7 jam gitu. Berarti 7 jam berarti saya harus tidur dari jam 10, katakanlah jam 10 malam, bangun nanti jam 4 pagi gitu. Nah, udah sisa waktunya itu dibagi sedemikian rupa apa namanya? Untuk aktivitas itu tadi gitu ya, termasuk bekerja, mengurusi rumah gitu ya. Nah, sehingga kita tahu tuh jatah scrollingnya tuh berapa lama sebetulnya gitu. Hmm. Dan coba apa untuk tertib pada diri sendiri misalnya trik-trik contohnya bisa dilakukan kalau handphonenya nggak bunyi saya nggak lihat misalnya gitu. Ah. Kalau nggak ada notifikasi ting gitu saya nggak akan sentuh akan nggak lihat. Coba deh itu berat loh gitu ya. Iya, Jadi kalau iya. lagi bengong tapi handphonenya diem aja nggak ada notifikasi ya udah jangan dilihat. Hmm. Coba aja latihan seperti itu. Iya, 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 iya. Mungkin juga bisa kalau detox digital kalau agak berat ya. Mungkin kalau detox media sosial gimana, Mbak? Soalnya soal Boleh, boleh. soalnya saya sudah melakukan itu selama 2 tahun terakhir dan Weh, luar nah biasa ya. tuh Kayaknya luar biasa. kayaknya kayaknya apa life is Hidup lebih wonderful. ringan ya. Nggak ada media sosial juga nggak apa-apa. Pasti buka tapi dari laptop itu. Itu pun juga kalau ada perlunya gitu kan. Kalau nggak ada Oh, perlu, oke, dia oke. nggak dibuka itu media sosial tuh sampai tumpuk-tumpuk chat tuh. Dan mungkin bisa Iya, kali ya dari start dari situ ya Mbak bisa, Vera bisa, ya. bisa, bisa. Mm-mm. Apalagi musim liburan gini, kalau misalnya kita nggak kemana-mana, itu waktunya untuk detox kayaknya daripada Iya, ngelihat konten orang liburan ya, jadi bikin iya, tambah stres. iya, iya, iya. Ya kalau nggak bisa ngeliat konten hiburan, ya bikin hiburan sendiri di rumah, ya kan? Betul. Kreatif-kreatif ya kan? Orang Indonesia terkenal dengan kreativitasnya bukan, Iya, Mbak? dan kreatif itu muncul kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi maksudnya lagi nggak ngapain itu kita membuat diri kita bosan. Hmm. Nah, itu bahayanya kreativitas sama kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif itu bisa hilang ketika kita lagi scrolling-scrolling media sosial karena kita jadi males. Ini ya kita udah lihat banyak hal kok gitu tanpa kita berpikir atau menciptakan sesuatu sendiri. Nah, itu bahaya di situ. Itu tadi brain rot tadi balik lagi. Hmm. Oke, baik. Terakhir, pertanyaan dari Veranita 233. Mbak Vera, apakah dampak Mm-mm. negatif keseringan scrolling media sosial bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan diri? Iya banget gitu. Iya banget. Karena yang kita lihat adalah kan semua semua orang pasang di media sosial ada yang bagus-bagus kan gitu ya. Yang bagus-bagus walaupun ada nangis-nangisnya tapi ternyata humble bragging gitu kan kesel gitu. Nah itu bisa meningkatkan kecemasan kok saya nggak bisa kayak gitu ya kok anak-anak dia udah seperti itu, anak saya belum ya itu menambah kecemasan meningkatkan stres juga terus belum lagi kalau kita posting ternyata kok yang respon dikit yang komen dikit tidak sesuai harapan masalah lagi gitu ya. Gini, manusia itu punya kecenderungan dari dulu, ya memang ini manusiawi, untuk membanding-bandingkan, social comparison istilahnya. Jadi kita selalu Hmm. membandingkan diri kita pada orang lain. Itu manusiawi banget, ya. Dari zaman dulu nenek moyang kita udah begitu, gitu ya. Nah, ini dengan ada media sosial itu tambah, gitu ya, tambah membuat itu jadi semakin meningkat, semakin tajam lah perbandingan-perbandingan seksual, apa sosialnya itu, gitu. Nah, itu membuat kita jadinya stres ya jadi kepikiran terus overthinking gitu ya kok jadi begini juga gitu jadi ya lebih baik kayak Mas Audi itu detox
Iya, soalnya soalnya pusing ngelihatnya, Mbak Vera. Either Mm-mm. kontennya tuh yang happy itu kayaknya happy banget, atau Ah, yang sedih tuh sedih banget gitu. Jadi iya, mau happy mau sedih dampaknya tetap aja negatif. betul. Gak ada yang bikin Gitu. happy juga ya kan. Kalau yang sedih ntar nangis-nangis lah, cerita ini cerita itu, terus Heeh. komentarnya isinya ya, apa, overthinking. Terus yang happy banget, yang isi komentarnya julid itu nggak ada yang, dua-duanya gak ada yang happy gitu. Jadi Iya. ya memang memang apa namanya, bisa bikin cemas dan ketidakpuasan diri sih, apalagi memang Mm-mm. secara manusiawi ya, seperti yang Mbak Vera bilang, kita manusia tuh kerap membanding-bandingkan diri gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baik. Atau ya kalau nggak bisa stop ya follow aja yang memang kontennya positif gitu Nah, ya. Memang sesuai kita kan ya. gadget itu kan punya kita ya. Hmm. Media sosial itu atas kendali kita sebenarnya. Hmm. Jadi itu alat. Jadi jangan dijadikan tujuan utama Hmm. itu. Jadi media sosial, gadget itu ada alat-alat buat kita. Jadi kalau kita maunya happy ya cari yang bikin kita happy aja. Ya. Yang julid-julid ya diblok-blok aja gitu ya, dibuang-buang aja nggak usah di-follow Iya, yang kayak gitu. iya, Itu kita harus kuasa bisa kita kok. Mm-mm. mengontrol algoritma untuk media sosial kita sendiri kan. Iya, Karena biasanya algoritma betul. itu kan ngasih sesuatu yang memang biasa kita lihat kan. Mm-mm, mm-mm, mm. Jadi lihatnya yang Oke. positif-positif. Ya. Ini memang topik kayak gini kalau udah ngomongin 30 menit agak susah ya, Mbak. Soalnya sangat menarik ini, ya kan. Tapi sayangnya kita Ya. cuma punya waktu 30 menit dan saatnya saya untuk menutup talk show secara sehat. Dan sebelum saya tutup, boleh Mbak Fea untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat semuanya. Silahkan. Oke, jadi sobat sehat gunakan media sosialnya lebih banyak mendatangkan manfaat buat diri kita gitu ya. Jadi atur penggunaan waktunya, durasinya, dan konten-konten apa yang di-follow itu kendali kita semua untuk mengatur itu. Jangan lupa tidur cukup ya, sesuaikan dengan usia, terus bagi-bagi waktu kita dalam satu hari untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Olahraga ya, berinteraksi dengan orang lain secara nyata langsung face to face itu juga bagus. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vera setelah atas pesan-pesan sehatnya, dan sobat sehat, demikianlah siaran sehat kita pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk sobat sehat semuanya, terutama dalam mencegah terkena brain rot nih. Fenomena yang terjadi karena kita keasikan scrolling media sosial ya, sampai akhirnya bikin otak kita lemot ya. Jadi jangan sampai lemot nih, sobat sehat. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Vera sudah hadir sore hari ini meluangkan waktunya bersama kami berbincang di talk show siaran sehat. Semoga sehat selalu Mbak Vera dan selamat beraktivitas kembali ya Mbak. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Oke, baik sahabat sehat, terima kasih sudah mendengarkan lewat streaming di aplikasi Radio Kesehatan dan juga di radiokesehatan.kemkes.go.id, dan juga menyaksikan secara langsung lewat live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Kita akan ketemu lagi di program talk show Radio Kesehatan lainnya. Saya Audi Ramantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.